Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang gerak lurus, yaitu penerapan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Gerak jatuh bebas termasuk GLBB dipercepat. Karena ketika benda itu jatuh, maka semakin benda tersebut mendekati tanah, maka kecepatannya akan bertambah atau semakin cepat. Contoh dari gerak jatuh bebas adalah buah kelapa atau mangga yang jatuh dari pohonnya, lampu yang jatuh dari tiangnya, dan sebagainya. Persamaan pada gerak jatuh bebas itu ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus GT. Kemudian yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus rho G plus 2GH. Kemudian H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Nah, di sini itu tandanya plus semua karena ini merupakan GLBB dipercepat. Dengan V0 kecepatan awal, VT kecepatan pada T sekon, T sama dengan selang waktu, H sama dengan ketinggian, G sama dengan percepatan gravitasi bumi. Jika di dalam soal itu tidak diketahui gravitasinya, kita pakai yang 9,8 meter per sekon kuadrat. Tapi bila diketahui, kita pakai yang tertera pada soal. Mungkin biasanya 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian contoh soal yang pertama, sebuah batu dijatuhkan dari atas menara dengan tingginya 70 meter. Tingginya diketahui berarti H sama dengan 70 meter dengan kecepatan awal 0, berarti V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian berapa jauh batu akan jatuh setelah 1 sekon, 2 sekon, dan 3 sekon? Berarti T1-nya sama dengan 1 sekon, T2-nya sama dengan 2 sekon, dan T3-nya sama dengan 3 sekon. Nah, ditanya berapa jauh batu, berarti H1, H2, dan H3. Kemudian kita jawab, karena di sini tidak diketahui gravitasinya, kita pakai yang percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. H sama dengan, ini pakai rumus yang ini, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Untuk T sama dengan 1 sekon, itu H1. T 1 sekon H1 sama dengan V0-nya 0, T-nya 1 plus setengah 9,8 dikali 1. Dikuadratin. H1 sama dengan 4,9 meter. Untuk kemudian T sama dengan 2 sekon, yaitu H2-nya ini tadi V0 ya, 0 dikali 2 sekon plus setengah kali 9,8 kali 2 dipangkuadratin. H2 sama dengan 19,6 meter. Kemudian untuk T sama dengan 3 sekon, itu H3-nya sama dengan 0 dikali 3 plus setengah kali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 3 sekon dikuadratkan. Hasilnya H3 sama dengan 44,1 meter. Di sini itu yang dioperasikan cuma ini ya, karena V0-nya itu tadi 0. Oke, kita lanjut ke contoh soal 2. Sebuah batu dilempar ke bawah dengan kecepatan 3 meter per sekon. Tentukan A posisi batu setelah 1 sekon dan 2 sekon, B kecepatan batu setelah 1 sekon dan 2 sekon, C kecepatan batu jika kecepatan awal batu 0. Diketahui sebuah batu dilempar di bawah dengan kecepatan 3 meter per sekon, berarti ini V0-nya, V0 3 meter per sekon. T1 sama dengan 1 sekon, T2 sama dengan 2 sekon. Ditanya H1 dan H2 untuk yang A, yang B V1 dan V2 dengan kecepatan awal 3 meter per sekon. Kemudian yang C V1 dan V2 jika V0 sama dengan 0 meter per sekon.
Nah, misal di soal itu tidak diketahui kecepatan awalnya, itu kita biasanya pakai yang V0 sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian kita jawab, kan percepatan gravitasi tadi belum diketahui, jadi kita pakai yang G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang A, kita pakai rumus yang H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, sama seperti tadi ya. Untuk T sama dengan 1 sekon, 3 kali 1 plus setengah kali 9,8 dikali 1 kuadrat, hasilnya 7,9. Dan untuk T sama dengan 2 sekon, kita ada H2 sama dengan 3 meter per sekon dikali 2 sekon plus setengah kali 9,8, 2 dikuadratkan, hasilnya 25,6 meter. Kemudian untuk yang B, kecepatan batu dengan V0 3 meter per sekon. Ini menggunakan V0 sama dengan 3 meter per sekon. VT sama dengan V0 plus GT. Nah, untuk T sama dengan 1 sekon, itu kita masukkan V1 sama dengan V0-nya 3 plus G-nya 9,8, T-nya 1. Kemudian V1 sama dengan 12,8 meter per sekon. Kemudian untuk T sama dengan 2 sekon, itu V2-nya sama dengan 3 meter per sekon dikali 9,8 meter per sekon dikali 2. Hasilnya 22,6 meter per sekon. Kemudian kecepatan batu dengan V0 sama dengan 0. Ini sama seperti yang B, tapi tinggal V0-nya itu diganti 0. Untuk T1 itu 0 ditambah 9,8 kali 1 sekon, sama ya, tinggal diganti 0-nya aja. V1-nya 9,8. Kemudian untuk T sama dengan 2 sekon, V2-nya 19,6. Sama. Nah, di sini itu perbedaannya jelas ya. Untuk V1 dengan V0-nya 3 meter per sekon lebih besar nilainya, kecepatannya lebih besar daripada yang V0-nya sama dengan 0. T2-nya pun juga begitu. Dan kita lanjut. Yang kedua ada gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu atau V0 dan percepatan G saat kembali turun. Gerak vertikal ke atas termasuk GLBB diperlambat karena biasanya kan kita seperti melempar bola ke atas kan. Nah, itu kecepatan awalnya ketika kita melempar itu cepat, kemudian pas sampai di titik yang tertinggi dia itu mulai melambat, sehingga disebut GLBB diperlambat. Contoh dari gerak vertikal ke atas adalah memukul bola ke atas atau passing atas pada bola voli, atau kalian melempar bola ke atas juga bisa, dan sebagainya. Persamaan pada gerak vertikal ke atas itu ada 6. Nah, V0 kuadrat sama dengan 2GH. VT sama dengan V0 min GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH. Nah, di sini itu minus karena dia diperlambat. Ini juga minus. Nah, H untuk rumus ketinggian atau H itu ada 2. Yang pertama, V0T negatif setengah GT kuadrat atau H sama dengan V0 kuadrat per 2G. Jika di sini ini untuk menghitung bila ada waktunya, ini untuk menghitung bila tidak diketahui waktunya. Kemudian T sama dengan V0 per G. V0 kecepatan awal, T selang waktu, H ketinggian, G percepatan gravitasi bumi. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Jika percepatannya 10 meter per sekon kuadrat ke bawah, berarti V0-nya 30 meter per sekon,
VT-nya karena di sini tidak diketahui VT itu mencapai titik nih, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Nah, ketika benda itu sampai ke titik tertinggi, dia mempunyai VT sama dengan 0 atau kecepatan pada titik tertingginya itu 0 meter per sekon ya. Kemudian G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat atau A ini. G itu gravitasi atau A percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertingginya, berarti T, dan berapa jarak ke titik tertinggi itu berarti Hmax atau ketinggian maksimal. Kemudian kita jawab, waktu yang dibutuhkan kita menggunakan rumus yang T sama dengan V0 per G. T sama dengan 30 meter per sekon per 10 meter per sekon kuadrat. T sama dengan 3 sekon. Kemudian kita cari yang B, jarak ke titik tertinggi atau Hmax sama dengan V0 kuadrat per 2G sama dengan 30 meter per sekon kuadrat dibagi 2 dikali 10 meter per sekon kuadrat. Maafin harusnya 30 meter per sekon saja ya, sama dengan 900 meter kuadrat per sekon kuadrat per 20 meter per sekon kuadrat, sama dengan 900 bagi 20, 45 meter. Kemudian kita bisa pakai yang cara lain, yang tadi H sama dengan V0T negatif setengah GT kuadrat. V0-nya 30 meter per sekon, T-nya tadi sudah didapatkan 3 sekon, setengah kali G-nya 10, T-nya 3 dikuadratkan. 30 kali 3, 90 meter, kemudian setengah kali 10, 5, dikali 9, 45. 90 kurangi 45, 45 meter. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian yang ketiga. Semangat!